Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pernah kepikiran gak sih? Indonesia sekarang punya lebih dari 250 juta penduduk muslim. Bahkan jadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Tapi pernah kepikiran gak sih? Sebenarnya Islam itu masuk ke Nusantara dengan cara apa? Apakah lewat peperangan? Atau dengan cara yang lebih damai? Perkenalkan, aku Anissa Selviana. Di video kali ini, aku akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Yuk kita bahas. Jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, Nusantara sudah dikenal sebagai pusat perdagangan dunia. Letaknya yang strategis membuat banyak pedagang dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok datang ke wilayah ini. Mereka bukan cuma membawa barang dagangan, tetapi juga membawa budaya, pengetahuan, dan ajaran Islam. Nah, sampai sekarang para sejarawan masih memiliki beberapa pendapat mengenai asal mula masuknya Islam ke Nusantara. Ada yang dikenal sebagai teori Gujarat, ada juga teori Arab, dan teori Persia. Walaupun begitu, banyak kajian sejarah menunjukkan bahwa jalur perdagangan menjadi salah satu faktor penting dalam proses penyebaran Islam. Yang menarik, penyebaran Islam di Nusantara umumnya berlangsung secara bertahap. Hubungan dagang, interaksi sosial, pernikahan, dan kehidupan bermasyarakat menjadi bagian dari proses dikenalnya Islam oleh masyarakat lokal. Dari wilayah pesisir, Islam kemudian berkembang ke berbagai daerah, mulai dari Aceh, lalu Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Setiap daerah memiliki perjalanan sejarah yang berbeda-beda. Kalau berbicara tentang perkembangan Islam di Pulau Jawa, nama Wali Songo tentu menjadi bagian penting dalam sejarah. Mereka dikenal sebagai para ulama yang berdakwah dengan pendekatan yang damai, melalui pendidikan, keteladanan, dan pendekatan budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam berbagai literatur sejarah, Wali Songo juga sering dikaitkan dengan pemanfaatan media budaya sebagai sarana dakwah, misalnya melalui kesenian, tradisi lokal, dan pendekatan yang mudah dipahami masyarakat. Dengan cara seperti inilah, nilai-nilai Islam diperkenalkan secara bertahap. Selain para ulama, pesantren juga memiliki peran yang sangat besar. Pesantren menjadi tempat belajar Al-Quran, fikih, akhlak, dan berbagai ilmu keislaman. Dari sinilah banyak ulama yang kemudian melanjutkan dakwah ke berbagai daerah. Hingga hari ini, jejak perkembangan Islam masih bisa kita lihat, mulai dari pesantren, masjid, tradisi keagamaan, hingga berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai mahasiswa, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sejarah ini. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjatuhkan, justru melalui dialog, akhlak yang baik, dan sikap saling menghargai, nilai-nilai Islam bisa terus hadir di tengah masyarakat. Nilai tersebut juga sejalan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah an-Nadiyah, tawasud yaitu bersikap moderat, tasamud yaitu menghargai perbedaan, iktidal yaitu bersikap adil. Nilai-nilai inilah yang penting kita terapkan termasuk saat berinteraksi di media sosial. Jadi, perkembangan Islam di Nusantara bukan hanya tentang kapan Islam datang, tetapi juga tentang bagaimana Islam berkembang melalui perdagangan, pendidikan, keteladanan para ulama, dan kehidupan masyarakat. Dari sejarah ini kita belajar bahwa dakwah yang damai, santun, dan penuh hikmah mampu membawa perubahan yang besar. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.